warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 mata kuliah selektif perencanaan dan pengembangan kurikulum. Kami akan menjelaskan beberapa prinsip kontinu dan contoh implementasi dalam pembelajaran merumuskan prinsip relevansi kurikulum di salah satu sekolah. Di sini kami ada 6 anggota dari kelompok 3. Yang pertama Aruna, kemudian yang kedua Maya, yang ketiga Nurfiana, dan keempat Rizky Putri, yang kelima Rizky Bima, dan yang terakhir Sri Lestari. Oke, kami akan membahas mengenai prinsip kontinu dan contoh implementasinya. Untuk yang pertama, kami persilakan. Pengembangan kurikulum harus menggunakan prinsip-prinsip yang telah berkembang dalam kehidupan sehari-hari atau justru dapat menciptakan prinsip-prinsip yang baru. Oleh karena itu, dengan adanya itu, dalam suatu sekolah, kurikulum bisa berbeda dengan sekolah yang lain. Prinsip itu harus berasal dari berbagai sumber, yaitu ada data empiris, ada eksperimen, keyakinan akan kurikulum, dan keyakinan itu harus terdiri dari keyakinan dan sikap yang berdasar dan akal sehat. Prinsip pengembangan kurikulum itu ada 7, yaitu prinsip relevansi, prinsip efektivitas, prinsip efisiensi, prinsip kesinambungan, prinsip fleksibilitas, prinsip yang berorientasi pada tujuan, prinsip dan model pengembangan kurikulum. Selanjutnya, prinsip kontinu dalam pembelajaran dan perumusan di salah satu sekolah. Prinsip kontinu tersendiri adalah prinsip di mana kurikulum harus dikembangkan secara kesinambungan dalam kurikulum, baik secara vertikal maupun horizontal. Pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungannya, baik yang di dalam tingkat kelas, antar jenjang pendidikan, maupun antar jenjang pendidikan dan jenisnya. Makna kontinu di sini adalah berhubungan dengan nilai yang keterkaitan antara kurikulum dari berbagai tingkat pendidikan, sehingga tidak terjadi pengulangan atau diharmonisasi bahan pembelajaran yang berakibat jenuh atau membosankan, baik yang mengajarkan, pendidik, guru, maupun yang belajar, peserta didiknya. Selain berhubungan dengan tingkat pendidikan, kurikulum juga diharuskan berhubungan dengan berbagai studi, agar antara satu studi dapat melengkapi studi lainnya. Terima kasih. Selanjutnya, cakupan prinsip kontinu. Dalam prinsip kontinu memiliki 2 cakupan, yaitu vertikal dan horizontal. Vertikal yaitu kontinu antar berbagai tingkat kelas maupun jenjang sekolah, berupa bahan pelajaran yang telah diajarkan pada tingkat pendidikan yang lebih rendah dan tidak diajarkan lagi pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Contoh vertikal dalam materi penjumlahan dan pengurangan bilangan di kelas 2 berkesinambungan dengan materi letak bilangan pada garis bilangan di kelas 3. Sedangkan cakupan horizontal kontinu antara berbagai bidang studi yang berkaitan dengan hubungan antar bidang studi yang satu dengan yang lainnya. Contohnya, materi bangun datar berkesinambungan dengan seni rupa membuat gambar kreasi bangun datar. Tujuan prinsip kontinu yaitu ada 4. Yang pertama, menghindari adanya pengulangan materi kurikulum. Itu tentu dapat adanya berakibat kebosanan pada peserta didik atau ketidakpastian peserta didik memperoleh materi di mana sebelumnya peserta didik tidak memperoleh materi dasar yang memadai. Yang kedua, mewujudkan pembelajaran yang sistematis. Untuk mewujudkannya, dapat dilakukan dengan cara menyusun ruang lingkup setiap mata pelajaran pada jenis dan jenjang program pendidikan. Ketiga, agar proses pembelajaran peserta didik maju secara sistematis. Keempat, mengevaluasi hasil belajar secara berkesinambungan dan teratur dalam waktu ke waktu. Tentu saja, evaluasi harus dilakukan secara sistematis dan kontinu agar dapat menggambarkan kemampuan peserta didik yang dievaluasi. Selanjutnya,
Prinsip kontinu sebagai evaluasi pembelajaran. Yang pertama ada implementasi dalam pembelajarannya. Contoh implementasi dalam pembelajarannya yaitu bahasa Indonesia. Yang pertama di kelas 1, peserta didik belajar mengenal huruf dan kata. Di kelas 2, mulai belajar merangkai kata menjadi suatu kalimat sederhana. Di jenjang selanjutnya, dituntut untuk memahami isi paragraf maupun teks dan menceritakannya kembali. Yang kedua, ada contoh implementasi dalam pembelajaran matematika. Pada kelas 1, peserta didik belajar mengenal bangun ruang dan bangun datar dengan menggunakan berbagai benda konkret. Untuk di kelas 2, menjelaskan ruang garis dengan menggunakan model konkret, bangun datar, dan bangun ruang. Dan menjelaskan bangun datar dan bangun ruang berdasarkan ciri-cirinya. Untuk di kelas 3, menjelaskan dan menentukan luas dan volume dalam satuan tidak baku dengan menggunakan benda konkret. Untuk di kelas 4, menjelaskan dan menuntun volume bangun ruang dengan menggunakan satuan volume. Dan untuk di kelas 5, menjelaskan dan menentukan volume bangun ruang dengan menggunakan satuan volume serta hubungan pangkat 3 dengan akar pangkat 3. Dan yang terakhir ada di kelas 6, menjelaskan bangun ruang yang merupakan gabungan dari beberapa bangun ruang serta luas permukaan dan volumenya. Selanjutnya, Baik, dalam rumusan kontinuitas dalam pengembangan kurikulum, contoh referensi prinsip ini di kurikulum sekolah salah satunya referensi antara kontinu dengan kurikulum sekolah dapat dilihat pada saat guru merumuskan alur tujuan pembelajaran dari capaian, kemudian pembelajaran di mana pendidik lebih harus memastikan setiap alur tujuan pembelajaran saling berhubungan dan berkesinambungan. Kelompok kami akan mengambil contoh salah satu sekolah dasar dengan program unggulan yaitu Tasfid, di mana sekolah tersebut adalah lingkungan pondok pesantren. Nah, dalam proses perumusan ini ada dua. Yang pertama, relevansi eksternal. Relevansi eksternal ini kita akan ketahui lingkungan sekolah masih berada di sekitaran pondok pesantren Tahfidz. Kemudian lingkungan ini mempunyai suasana dalam konteks keagamaan sehingga dioptimalkan dapat mengendalikan potensi dan minat peserta didik pada kemampuan Tahfidz dengan memasukkan dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian relevansi internal. Relevansi internal ini bertujuan dan materi pembelajaran juga tetap mengikuti standar kurikulum nasional, tapi dalam metodenya sekolah mengembangkan kurikulum dengan menambahkan metode WAFA untuk pelaksanaan program unggulan Tahfidz. Berdasarkan pengembangan tersebut, maka pelaksanaan evaluasi juga dikembangkan sesuai dengan program unggulan sekolah. Dalam arti proses pelaksanaan ataupun pengembangan kurikulum yang kami contohkan dengan program Tahfidz ini, bahwasanya dalam proses pembelajaran Tahfidz ini itu akan berkesinambungan dengan materi lain ataupun dengan lingkungan juga, bahwasanya itu di pondok pesantren. Kemudian dalam evaluasi pun proses pelaksanaan ataupun penilaian juga akan mengikuti ataupun akan menitik beratkan pada kondisi sekolah ataupun kondisi peserta didik. Baik, terima kasih penjelasan dari kelompok 3 mengenai implementasi kurikulum pada prinsip kontinu dan contoh implementasinya di dalam pembelajaran. Sekian dari kelompok kami dalam proses penjelasan kali ini. Atas waktunya kami ucapkan terima kasih.